Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Yesusku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Yesusku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Teman-teman, sebelum ibadah jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Kita kembali di Kaim Tong Kids ya. Iya. Kita di minggu yang baru mau memuji Tuhan. Yuk Betul. kita berdiri ya, kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Yuk loncat yang tinggi. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Yuk anak-anak, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari ini kami dapat
kembali beribadah. Tuhan tolong kami untuk dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik ingat nggak kalau kita bisa nggak bikin misalnya mobil, bisa nggak? Mobil bisa kayaknya Lause. Oh, kalau bikin kue, Kue bisa. tapi kalau bikin bunga, Wah, kalau bunga kayaknya nggak bisa Lause. nggak bisa ya. Kita Ilmunya nggak belum bisa. nyampe, kita kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya, dari dulu juga kita gimana caranya bunga, nggak bisa ya. Cuman satu yang bisa bikin bunga, siapa ya? Yaitu Allah. Yang menciptakan ya. Yuk Iya, kita nyanyi Allah ya. yang berkuasa. Kita nyanyi siapa buat bunga. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Kalau buat burung bisa nggak Lause? Kalau burung kertas bisa lah usah ditilep, tapi kalau burung yang bisa terbang nggak bisa. Nggak bisa. Berarti hanya Tuhan, Tuhan saja yang Tuhan bisa buat saja. burung ya. Yuk. Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Nah, sekarang satu lagi yang disuka ada di air, yang bisa bergerak-gerak. berenang. Iya, bisa Oh, berenang. iya. Apa ya itunya? Apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ikan. Kita bisa buat Betul. ikan? Nggak bisa juga, cuma Tuhan, Tuhan yang yang bisa. Siapa buat ikan? Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan saja. Lause, satu lagi yang suka. Apa itu Lause? Apa ya? Singa ya. Betul, Singa. Apalagi singa. Kita bikin ikan yang kecil aja nggak bisa. Apalagi ini singa Iya. yang besar. Cuma Tuhan yang bisa. Oke. Yuk kita nyanyi ya. Siapa buat singa? Oh, saya tidak bisa. Siapa buat singa? Oh, hanya Tuhan saja. Wah, Allah kita hebat sekali. Iya, ya, Lause, ya. bisa menciptakan semua Iya, hal ya. dan diciptakannya dengan sangat Sempurna, sangat baik sekali ya. Ya, tapi Allah nggak cuma sebaik di itu ya. Allah baik dalam segala kehidupan kita ya. God is Good. so good. Ya, kita nyanyi ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. To you. Sekali lagi ya. Iya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. To me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so to you. To you. Iya. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah merasa bahwa Allah sangat baik buat kita sama buat kalian juga ya. Iya Nah, betul. kita juga harus merasa Tuhan sudah memberi kita segala macam. Kita harus memberikan juga yang terbaik kepada Iya. Tuhan. Kita mau menyiapkan persembahan. Persembahan ya. Kita jangan lupa persembahannya bisa apa lewat? Celengan yang Celengan. pertama. Yang kedua, Lewat transfer. iya. Minta maaf, Papi. Atau yang ketiga, lewat barcode yang ada di Barcode. ujung adik-adik. Minta tolong papi dan mami. Nah, sambil kita persembahan, kita nyanyi A Gift to You ya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and
and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu ya. Kalau firman Tuhan itu dari mana, Lause? Dari Alkitab. Dari Alkitab ya. Dan kita harus mendengar, Lause. mendengarnya dengan Iya. baik dan ditanam di dalam hati Betul. ya. Jangan dilupain. Yuk kita nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ayo kita dengarkan ya. Yuk. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Mulyawan di Kak Intong Kids. Ya, seperti biasanya kita akan mendengarkan cerita-cerita Alkitab yang pastinya akan menarik untuk untuk didengarkan tentunya ya kan. Dan bukan itu saja, pasti juga akan membuat kita, ini nih yang paling penting, semakin mengenal Tuhan, ya kan? Oke. Nah, minggu ini anak-anak kita akan mendengar cerita dengan judul Allah melakukan mukjizat melalui Elisa. Mengenai apa? Mengenai kisah perempuan Sunem dengan anaknya. Mengenai kisah perempuan Sunem dengan anaknya. Bahan Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat ke-8 sampai ke-37. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat ke-8 sampai ke-37. Ayo, tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke kelas yuk. Oke, hayo mari. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam kelas nih tuh. Yuk, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersukacita sekali karena kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Karena itu Tuhan pimpin kami, buat hati kami bersungguh-sungguh dan benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, ada yang ingat nggak minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang apa? Betul, minggu lalu kita mendengar cerita tentang Tuhan yang memakai Nabi Elisa. Untuk apa? Untuk menolong seorang ibu janda miskin yang kesulitan karena apa? Karena para penagih hutang datang mau mengambil anak-anaknya. Ingat kan? Iya. Nah, ada yang ingat juga nggak? Bagaimana caranya Tuhan menolong si ibu janda ini? Ya, benar juga. Tuhan memberikan mujizatnya. Melalui siapa? Melalui Nabi Elisa. Dengan membuat minyak yang ada di buli-buli kecil yang dipakai Tuhan bisa mengisi apa? Begitu banyak bejana-bejana yang besar. Sehingga minyaknya itu bisa dijual. Lalu uangnya dipakai untuk melunasi dan sisanya dipakai untuk kehidupan si ibu janda ini dan anak-anaknya. Luar biasa ya. Masih ingat kan? Nah, hari ini anak-anak Lause juga mau melanjutkan kisah bagaimana Tuhan sekali lagi nih memakai Nabi Elisa. Untuk apa? Untuk menolong seorang ibu juga. Tapi bedanya kalau minggu kemarin Tuhan menolong seorang apa? Ibu janda miskin. Sekarang kita mau belajar Tuhan menolong seorang ibu yang kaya. Nah, bagaimana Tuhan menolongnya? Begini ceritanya. Nah, anak-anak, di daerah Sunem tinggallah seorang ibu yang kaya. Nah, pada suatu hari ketika Elisa pergi ke daerah Sunem itu, ibu itu mengundangnya makan. Sejak itu, anak-anak, setiap kali Nabi Elisa mampir ke daerah Sunem, ia pasti datang ke rumah ibu itu, dia makan juga di rumah si ibu itu. Nah, anak-anak, setelah beberapa kali kunjungan Nabi Elisa, membuat ibu yang kaya itu mengetahui bahwa Nabi Elisa itu adalah seorang abdi Allah yang kudus. Artinya apa? Nabi Tuhan, hamba Tuhan, begitu ya. Dan berkatalah si ibu itu kepada suaminya, "Suamiku, saya yakin Bapak yang sering mampir di sini itu sungguh-sungguh seorang hamba Allah. Mari baiklah kita membuat sebuah kamar yang kecil di tingkat atas rumah kita dan melengkapinya dengan tempat tidur, meja, kursi, dan lampu supaya ia dapat menginap di situ setiap kali ia mengunjungi kita." Nah, anak-anak, suaminya pun setuju dengan ide si ibu ini dan dibangunlah sebuah kamar untuk Nabi Elisa gitu ya. Nah, anak-anak, suatu hari ketika Nabi Elisa datang lagi ke daerah Sunem, Nabi Elisa pun masuk, istirahat, dan tidur di ruangan kamar atas itu yang telah dibuat sama si ibu kaya itu ya. Setelah itu apa? Nabi Elisa jadi bisa apa? Bisa istirahat, bisa tidur di sana. Nah, Nabi Elisa melihat hal itu tuh menyuruh Gehazi. Gehazi itu pelayannya. Untuk apa? Memanggil si ibu yang kaya itu. Nah, setelah ibu itu datang, lalu kata Nabi Elisa kepada Gehazi, "Gehazi, tanyakan kepadanya, bagaimana aku nih, Nabi Elisa, dapat membalas kebaikannya itu? Barangkali si ibu itu ingin saya, Nabi Elisa, pergi kepada raja atau kepada panglima angkatan bersenjata, kepada panglima tentara itu, pemimpin tentara, kepala tentara, dan berbicara untuk keperluan atau kepentingan si ibu itu." Tapi tahu nggak anak-anak? Ibu itu menjawab apa? "Cukup Nabi Elisa, saya sudah cukup, nggak perlu. Saya sudah tinggal di antara kaum keluarga saya dan tidak kekurangan apa-apa. Terima kasih." Wah. Lalu Nabi Elisa bertanya lagi kepada Gehazi. Begini, "Gehazi, kalau begitu kira-kira apa ya yang dapat saya lakukan untuk si ibu yang baik itu?" Nah, Gehazi menjawab, "Kok ibu itu ternyata tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Wah, lalu Nabi Elisa berkata, "Gehazi, kalau begitu panggil lagi ibu itu sekali lagi." Nah, anak-anak, lalu ibu itu datang.
menghadap Nabi Elisa dan berdiri di depan pintu. Lalu kata Nabi Elisa kepadanya, "Ibu, tahun depan pada waktu seperti ini, ibu akan memiliki bayi. Dan nanti tahun itu ibu sudah menggendong seorang bayi laki-laki." Wah, si ibu lalu berkata, "Tuanku Nabi Elisa, sudahlah, jangan berdusta kepadaku." Nah, anak-anak, ibu itu berkata demikian karena apa? Karena merasa ia tidak mungkin lagi punya anak. Karena apa tadi? Karena suaminya sudah tua gitu ya. Anak-anak, apakah Nabi Elisa itu berbohong kepada ibu yang baik itu? Tentu tidak, ya Kak? Karena perkataan Nabi Elisa itu bukan perkataan dia saja, tapi sebenarnya itu perkataan yang berasal dari Tuhan. Dan karena perkataan itu berasal dari Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu benar-benar terjadi. Tahun berikutnya, kira-kira pada waktu yang sama, betul saja, ibu itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan kita ini benar-benar luar biasa. Tuhan tahu apa yang diharapkan si ibu yang kaya itu. Sekalipun si ibu itu tidak ngomong secara terang-terangan ke Nabi Elisa. Dan Tuhan juga maha kuasa dan maha setia pada apa? Pada janjinya untuk memberikan apa yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Luar biasa ya anak-anak ya, Tuhan kita itu. Nah, anak-anak, kita lanjutin ceritanya ya. Singkatnya, lalu waktu berjalan, si anak yang bayi itu lalu tumbuh menjadi besar. Nah, setelah si anak ini bertumbuh cukup besar, anak itu pada suatu hari di musim panen, anak itu pergi mau mendatangi ayahnya yang sedang ada di mana? Berada di ladang bersama para penuai gandum. Nah, tiba-tiba anak-anak ada satu peristiwa di mana si anak ini tiba-tiba berteriak kepada ayah, "Aduh, bapak, kepala saya sakit, bapak, kepala saya sakit." Wah, tentu saja si bapak jadi kaget dan berkata kepada pelayan, "Pelayan, ayo cepat bawalah anak ini kepada ibunya." Wah, lalu anak itu dibawa kepada ibunya. Lalu ibunya memangku dia. Dan pada sore harinya anak itu meninggal anak-anak. Anak itu mati. Pasti saja ibunya jadi sangat sedih. Lalu ibunya itu dengan sedihnya membawa anak itu ke atas. Kemana? Ke kamar yang biasa suka ditempati oleh Nabi Elisa. Di sana ibunya itu membaringkan anaknya yang sudah meninggal itu di atas tempat tidur anak-anak. Nah, setelah itu ibu itu keluar dan menutup pintunya. Lalu dia pergi memanggil suaminya dan berkata bahwa ia akan menemui siapa? Betul, Nabi Elisa. Dan ceritanya setelah siap, maka berangkatlah wanita itu ke Gunung Karmel. Karena di Gunung Karmel itu tempat Nabi Elisa. Nah, ceritanya sudah hampir sampai di Gunung Karmel. Dari jauh Nabi Elisa sudah melihat ibu itu datang. Lalu Nabi Elisa cepat-cepat menyambut kedatangan si ibu itu. Lalu si ibu itu dengan sedih anak-anak menceritakan apa? Iya benar, mengenai anaknya yang meninggal kepada Nabi Elisa. Mendengar hal itu anak-anak, Nabi Elisa menyuruh pelayannya. Tadi siapa ingat namanya pelayannya Nabi Elisa? Gehazi. Betul. Jadi Nabi Elisa menyuruh pelayannya yang bernama Gehazi untuk cepat-cepat ke rumah ibu itu. Lalu pergilah si Gehazi itu. Tapi si ibu itu gak mau beranjak dari rumahnya Nabi Elisa. Dia malah berkata begini, "Nabi Elisa, aku tidak mau pergi dari tempat ini kalau kamu tidak pergi sendiri ke rumahku. Aku mau bukan hanya si Gehazi yang ke sana, tapi Nabi Elisa yang datang melihat anakku yang sudah meninggal." Wah, sebab itu berangkatlah Elisa bersama ibu itu segera ke rumahnya. Nah, ceritanya anak-anak, setelah sampai di rumah si ibu ini, Nabi Elisa cepat-cepat masuk sendirian ke dalam kamarnya. Dan ternyata di dalamnya apa? Dia melihat mayat anak itu.
anak mayatnya itu terbaring di atas tempat tidur. Lalu Nabi Elisa menutup pintu, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah ini kebenarannya. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Nah, sesudah itu Nabi Elisa menelungkup di atas anak itu dan merapatkan mulut, mata dan tangannya kemana? Ke mulut, ke mata dan ke tangan anak itu. Karena Nabi Elisa melakukan hal yang demikian, maka tubuh anak itu menjadi hangat. Nabi Elisa lalu bangun dan berjalan mundar-mandir. Di dalam mana? Di dalam kamar itu tentunya. Kemudian dia menelungkup lagi ke atas tubuh anak itu. Dan akhirnya anak itu haji, bersin. Berapa banyak? 7 kali. Lalu membuka matanya. Anak itu bangkit kembali dari kematiannya. Anak itu hidup lagi. Karena apa? Tadi Nabi Elisa berdoa dulu kepada Tuhan. Jadi anak itu bangkit dari kematiannya, hidup kembali karena apa? Apa karena sama Nabi Elisa? Bukan. Tapi karena kemahakuasaan Tuhan melalui Nabi Elisa. Sekali lagi memang luar biasa Tuhan kita itu anak-anak. Nah setelah itu anak-anak, lalu Nabi Elisa menyuruh Gehazi memanggil si ibu anak itu. Dan setelah itu ibu itu masuk. Wah, dia begitu senang. Dia bersuka cita, berkatalah Nabi Elisa kepada si ibu itu ketika masuk. Ibu, ini anakmu. Angkatlah. Wah, ibu itu begitu bersuka cita lalu sujud. Bersyukur dia bersujud di depan Elisa. Lalu membawa anaknya keluar gitu ya. Luar biasa cerita yang sungguh menarik ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, untuk agar kita bisa lebih mengerti dan ingat lagi cerita barusan, seperti biasa nih, Lause mengajak kalian semua untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk mengulang cerita yang barusan kita dengarkan. Yang pertama nih, sikap baik apakah yang ditunjukkan oleh ibu yang kaya yang diceritakan di dalam kisah ini? Di mana sikap ini harusnya kita teladani nih. Ada yang tahu nggak sikap baik apa? Iya benar, ibu ini sangat murah hati. Sekali lagi ibu ini sangat murah hati kepada Nabi Elisa. Dia ramah dan mengundang Nabi Elisa untuk berkunjung ke rumahnya. Bukan hanya sekali anak-anak, tapi berkali-kali. Bahkan sampai membuatkan ruangan khusus, kamar khusus untuk Nabi Elisa bisa istirahat dan tidur. Jadi ibu ini tuh murah hati ya. Nah kedua, apakah Allah mengetahui apa yang ibu kaya itu harapkan di dalam hidupnya? Tentu saja Allah maha tahu. Allah tahu apa yang diharapkan oleh si ibu yang kaya ini. Sekalipun kalau kita ingat lagi ceritanya anak-anak, ibu ini seakan-akan tidak terlihat ada yang diharapkan, bukan? Ditanya beberapa kali oleh Nabi Elisa, ibu ini apa? Sepertinya tidak menunjukkan bahwa dia membutuhkan sesuatu. Tapi ternyata sebenarnya ada yang diharapkan oleh si ibu ini. Dan luar biasanya Allah melalui pelayannya Elisa, Gehazi, menunjukkan apa yang menjadi harapannya. Apa itu? Yaitu ingin memiliki anak. Wah luar biasa ya. Yang ketiga, apa mukjizat Tuhan melalui Nabi Elisa yang terjadi pada ibu yang kaya ini? Apa? Betul, ibu itu jadi mempunyai seorang anak sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Meskipun keadaannya sepertinya kok kayaknya gak bisa, gak mungkin, mustahil. Karena apa? Karena suaminya sudah tua. Tapi ingat Tuhan Maha Kuasa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Selain itu, mukjizat yang terjadi pada ibu ini juga adalah apa? Kisah apa? Betul. Tentang anaknya yang sudah meninggal. Tapi karena Elisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi si ibu ini, lihatin, anak yang sudah meninggal bisa hidup lagi karena dibangkitkan kembali oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Seperti biasanya kalian memang pintar. Nah, kalau begitu Lause, apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, hari ini anak-anak kita belajar beberapa hal. Yang pertama nih,
Kisah ini mengajarkan kepada kita anak-anak bahwa ingat-ingat nih, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, yang mengetahui setiap kebutuhan, setiap harapan, bahkan kesulitan-kesulitan kita. Dan Tuhan mau menolong kita seperti apa? Menolong si ibu kaya yang ternyata merindukan memiliki anak seperti yang tadi kita ceritakan. Karena itu ayo anak-anak, kita belajar sekali lagi berdoa. Membawa apa? Setiap harapan, setiap kebutuhan kita kepada Tuhan. Ceritakan apa saja kepada Tuhan di dalam doa kalian. Misalkan, kamu bercita-cita ingin jadi guru. Kalian cita-cita ingin jadi dokter. Atau tentara atau apa saja. Berdoa, minta pada Tuhan agar Tuhan menolong kalian untuk mencapainya. Ya. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang maha kuasa. Semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Seperti di kisah ini. Anak si ibu yang tadi, luar biasa enggak? Yang sudah mati, sudah meninggal. Dapat dihidupkan kembali. Tuhan kita ini benar-benar maha kuasa. Karena itu anak-anak kita harus bersyukur dan menghormati Tuhan kita. Kali lagi nih, kalau kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Kalau ibadah, kita juga harus bersungguh-sungguh. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, yang terakhir, selain itu, hari ini kita juga belajar tentang apa? Tentang satu sikap yang sangat baik dari si ibu ini. Yaitu apa? Murah hati. Dia ramah, dia mau membantu, dia mau berbagi, dan mau memberikan yang terbaik. Nah, anak-anak, yuk kita belajar jadi anak yang murah hati. Mau berbagi dan memberi pada teman yang membutuhkan. Misalkan nih, kalau ada teman yang kalau kita ke sekolah misalkan, ada teman yang gak bawa pensil. Nih gak bawa alat tulis, pensil, bolpen gitu ya. Dan dia membutuhkannya. Nah kebetulan kita punya lebih nih. Pensil kita ada banyak, bolpen kita ada lebih. Yuk kita bantu dengan cara meminjamkannya. Nah anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Oke? Setelah mendengar cerita ini, semoga kita terus semakin diberkati menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Belajar setiap harinya semakin mengenal Tuhan, semakin mempraktikkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang yuk seperti biasanya kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita masih sama seperti minggu kemarin, yaitu dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekali lagi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nah anak-anak, luar biasa ya. Sekolah minggu kita, sudah selesai nih. Sebelum berpisah, seperti biasa kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami tidak hanya mau sekedar tahu firman Tuhan yang barusan diceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong si ibu yang kaya ini. Tapi kami juga mau mempercayainya dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan juga adalah Tuhan penolong bagi kami yang maha tahu, yang tahu akan kebutuhan dan harapan-harapan kami, tahu akan segala kesulitan-kesulitan kami, dan kami juga percaya Tuhan yang maha kuasa yang bisa menolong kami. Karena itu kami mau belajar menjadi anak-anak yang terus taat dan patuh. Dan kami juga mau belajar seperti si ibu yang diceritakan ini. Jadi anak-anak yang murah hati, yang mau berbagi dengan sesama kami. Berkati kami semua Tuhan, jagai kesehatan kami, jagai kesehatan mama papa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengar cerita tentang apa?
tentang Nabi Elisa Iya. yang melakukan mujizat. Tapi Nabi Elisa tahu siapa yang ngelakuinnya? Tuhan Tuhan yang melalui bisa. Nabi Elisa ya. Betul. Tadi kita punya Allah yang sangat berkuasa. Sangat berkuasa ya. Kita sekarang mau nyanyi satu lagu baru. What a mighty God. Allah kita yang sangat berkuasa yang kita sembah. Iya. Gak cuma kita Yang yang kita menyembah ya. Mm-mm. Malaikat juga sujud menyembah kepada Tuhan. Iya. Gak cuma itu. Tapi apa? Surga dan bumi. juga memuji Iya, Tuhan karena betul. Ia sangat berkuasa. Kita memang punya Allah yang patut kita sembah, yang sangat berkuasa. Iya. Yuk kita nyanyi Kita ya. belajar pelan-pelan ya. Iya. Yuk. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Yo, sekarang kita mau terima doa berkat ya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Wah, nggak kerasa ya langsung. Selesai juga nih sekolah minggu kita. Selesai. Iya. Nah, sekarang waktunya kita berpisah. Iya. Sebelumnya kita akan nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主的学校已完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。主的学校已完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Allah melalui Elisa memelihara hidup hamba perempuan dan dua anaknya. Minyak tidak berhenti mengalir sampai semua bejana perempuan itu penuh. Besar dari Allah ya. Yesus bikin mujizat Di tengah kita melalui Nabi Elisa.
Nantia minta kita musyiat melalui Alisa. Walau belum besar, saat masalah besar, imanku God tetap is besar karena almighty. Tuhanku besar. The Lord lift his countenance upon